Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma Allahumma amin. Para hadirat, para mahasantri Mahat Ali Darussyahadah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, dan juga para akhwat fillah yang saat ini mungkin ikut bersama kita via online classroom ya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah di kesempatan pagi hari yang penuh berkah ini, di waktu duha, waktu yang kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan waktu yang berkah. Bahkan beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan untuk umatku di waktu duha mereka. Maka mari ya, di pagi hari yang waktu duha ini ditambah lagi duhanya ini duha yang di bulan Ramadan, duha yang istimewa dibandingkan duha-duha di luar bulan Ramadan. Hendaknya kita kembali menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya yang begitu luas dan rahmatnya yang begitu luas, hingga saat ini masih senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan serta karunia-Nya kepada kita semua. Yang diantara kenikmatan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di majelis ilmu yang mulia, majelis yang di dalamnya insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan bersama-sama membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya majelis ini adalah majelis yang agung, majelis yang memiliki keutamaan. Karena dengan hadirnya kita di majelis ini, otomatis kita akan mendengarkan ya, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita pun memperbanyak selawat di dalamnya. Oleh karenanya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ini, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menyelesaikan kitab yang akan kita baca pada kesempatan hari ini dan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dari kitab yang akan kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para akhwat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya juga bersamaan dengan majelis kita bersama-sama di pagi hari ini, kita tidak melupakan untuk terus menyisipkan doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina yang ternyata dengan masuknya bulan Ramadan kondisi mereka belum membaik, kondisi mereka belum baik-baik saja. Maka kita selaku seorang muslim dan muslimah seharusnya terus menyisipkan doa kita untuk saudara-saudara kita kaum muslimin, khususnya yang ada di Palestina dan di belahan dunia lainnya, karena kita dan mereka bagaikan satu tubuh yang seharusnya tidak boleh menjadikan kita lupa. Apapun kondisi kesibukan kita di saat ini, tidak boleh melupakan kesedihan, penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan mereka segera diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka bisa berpuasa, berbuka, makan sahur, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para mahasantri dan akhwat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab yang akan kita baca bersama-sama insyaallah adalah kitab hadis Umdatul Mar'ah. Umdatul Mar'ah mi'atu haditsin muntaqatun min ahaditsil mar'ah. Kitab Umdatul Mar'ah ini adalah kitab hadis yang berisi 100 hadis pilihan, muntaqah, hadis yang sudah diseleksi min ahaditsil mar'ah,
tentang atau dari hadis-hadis yang berkaitan tentang wanita dalam Islam. Para akhwat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwa wanita dalam pandangan Islam itu memiliki kedudukan yang istimewa. Berbeda dengan wanita di zaman jahiliyah sebelum datang Islam. Dahulu wanita sebelum datang Islam atau di zaman jahiliyah itu wanita dipandang sebelah mata. Wanita diremehkan. Bahkan tatkala seorang ibu melahirkan anak wanita, maka apa? Akan dibunuh anak wanita tersebut. Karena malu memiliki anak wanita. Ya. Bahkan di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, itu apa? Ketika ada yang wafat, wanita itu termasuk yang diwariskan. Termasuk yang diwariskan. Maka setelah datang agama Islam, maka apa? Wanita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang dahulunya termasuk bagian dari yang diwariskan. Dengan datangnya Islam, Islam memerintahkan bahwa wanita mendapatkan bagian dari warisan. Nah, maka ini adalah pandangan Islam terhadap wanita, sehingga kita simpulkan bahwa Islam itu memandang wanita bagaikan mutiara yang sangat berharga. Ya, bukan seperti pandangan orang-orang di luar Islam. Nah, para akhwat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab ini ditulis atau disusun oleh beliau Ad-Doktor Adil Hasan Yusuf Al-Hamad hafizahullahu taala, seorang ulama ya terkemuka dari Bahrain. Ya. Beliau menyebutkan di antara mengapa kok beliau kemudian menyusun kitab ini, ya beliau sebutkan di muqaddimah, ya kita singkat saja, ya karena emang kita upayakan nanti setiap kali pertemuan mudah-mudahan bisa selesai 10 hadis, karena kita akan membahas 100 hadis dalam 10 hari. Ya mudah-mudahan setiap harinya bisa kita baca 10 hadis. Nah, beliau menyebutkan bahwa di antara sebab yang menjadikan beliau mengumpulkan hadis ini, mengumpulkan 100 hadis yang berkaitan dengan wanita adalah karena beliau suatu ketika pernah ada program untuk mengunjungi suatu negara Arab, yang mana di antara tujuan beliau adalah mengunjungi markas-markas tahfidzul Quran yang di dalamnya banyak para santriwan santriwati yang menghafal Al-Quran. Hanya yang mengejutkan beliau bahwa ternyata di markas-markas Al-Quran yang di dalamnya para wanita, para laki-laki sibuk menghafalkan Al-Quran dan lain sebagainya, itu dia pernah mendapatkan bahwa salah satu dari mudarrisah, ya, guru perempuan di markas tersebut itu tidak mengetahui tema-tema yang berkaitan dengan perempuan. Nah, ini menjadikan beliau takjub. Kok bisa ya mudarrisahnya, pengajar perempuannya justru nggak mengerti tema-tema yang berkaitan dengan khusus tentang perempuan. Nah, maka ketika itu beliau langsung membayangkan kalau seandainya gurunya saja itu nggak mengerti atau belum tahu tema-tema yang berkaitan khusus tentang perempuan, bagaimana muridnya? Bagaimana muridnya? Maka hal ini menjadikan beliau kemudian termotivasi, ya, termotivasi untuk mengumpulkan beberapa hadis khusus yang berkaitan dengan perempuan. Sehingga apa? Perempuan itu mengerti bahwa ada beberapa dalil, khususnya hadis, yang itu khusus ditujukan oleh para muslimah, ditujukan kepada para muslimah. Bahkan puncaknya yang beliau menjadikan beliau mau menulis atau menyusun kitab ini adalah apa? Beliau menceritakan bahwa beliau mendapatkan laporan atau pernah menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Ya, permasalahan rumah tangga. Ternyata rumah tangga yang bermasalah itu adalah bersumber dari rumah tangga dari seorang suami yang itu ahli ilmu, seorang suami yang belajar ilmu syar'i. Bahkan kata beliau, rumah tangga yang broken ini itu adalah rumah tangganya seorang suami yang mungkin dikatakan seorang alim, bahkan seorang ulama, ya. Dan istrinya pun itu juga termasuk yang takharrajat fi kulliyati syariah atau fi kulliyati syar'iyyah. Ya, istrinya pun juga sama. Ternyata broken home atau rusaknya rumah tangganya ini itu adalah dari seorang istri atau suami istri yang istrinya juga termasuk yang belajar ilmu syar'i. Bukan hanya belajar ilmu syar'i, bahkan menghafal Quran dan memiliki sanad Al-Quran istrinya. Nah, ini menjadikan beliau takjub. Loh, kok bisa?
Nah, ternyata di antara penyebabnya karena sang istri ini meskipun penuntut ilmu syar'i dan juga menghafal Al-Qur'an dan memiliki sanad dalam Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an, tapi apa? Dia nggak mengerti apa yang menjadi hak-hak suaminya. Dia nggak tahu apa yang menjadi kewajibannya sebagai istri kepada suaminya. Ketika ditanyakan kepadanya beberapa hadis yang berkaitan tentang wanita, maka ketika itu dia mengatakan, "Oh, aku belum pernah belajar ya hadis-hadis ini." Nah, ini diantara faktor yang kemudian menjadikan beliau menyusun hadis yang akan insya Allah kita baca bersama-sama. Baik para akhwat, para mahasantri dan juga para akhwat yang mengikuti classroom ya atau via online, maka mari untuk memanfaatkan waktu pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca satu persatu hadis yang beliau kumpulkan dalam kitab Umdatul Mar'ah ini. Baik, nanti harapannya nanti biar semuanya bisa ikut aktif juga, kami harapkan nanti bisa membaca bergantian ya, bergantian hadis, kemudian nanti kita langsung syarah insyaallah. Tafadhali man tabda al-qiraah. Siapa yang mau mulai baca atau urut? Nabda bitayammun. Tafadhali. Baca hadisnya. Siap-siap ya di sampingnya dibaca. Tafadhali. Naam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahul Bukhari wa Muslim fil kubra. Naam, ahsanti, jazakillahu khairan. Baik, ini sengaja ya biar nanti nggak ngantuk. Karena kalau seandainya hanya mendengar aja, apalagi suaranya kalau kayak radio gitu kan, nanti jadi ngantuk ya, apalagi masa jam-jam segini, jam-jam ngantuk. Ditambah lagi kalau seandainya tadi sahurnya kebanyakan. Wah, ada cocok itu. Ya, baik. Hadis yang pertama, beliau menyebutkan hadis pertama ini, min haqqiki an yukhassasa laki makanun lit-ta'lim fatalibi bihi. Di antara hakmu wahai wanita adalah dikhususkan tempat untukmu belajar. Fatalibi bihi, maka mintalah kesempatan tersebut, mintalah hak tersebut. Hadis ini disampaikan oleh sahabat yang mulia An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ia berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pernah datang seorang wanita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka ia berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, dhahabar rijalu bihaditsik. Para lelaki itu terbiasa mendatangimu untuk menimba hadis darimu, ya, mengambil hadis darimu, belajar kepadamu langsung. Faj'al lana min nafsika yauman, maka kami mohon engkau memberikan jatah hari untuk kami. Na'tika fihi, di mana di hari tersebut kami akan mendatangimu wahai baginda Rasul. Tu'allimuna mimma 'allamakallah, di mana di hari tersebut engkau mengajarkan kepada kami dari apa-apa yang Allah ajarkan untukmu. Qal, maka baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ijtami'na yauma kadza wa kadza, berkumpullah kalian di hari ini, ya, di tempat ini. Fajtama'na, maka kami pun berkumpul di hari yang beliau sebutkan tersebut.
Fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Maka baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi mereka untuk mengajarkan kepada mereka apa yang telah Allah ajarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkunna min imra'atin tuqaddimu baina yadayha min waladiha salasatan, ya, tidaklah seorang wanita di antara kalian tuqaddimu baina yadayha min waladiha salasatan, yang ditinggal wafat oleh 3 anaknya, illa kanu laha hijaban minan nar, melainkan wafatnya 3 anaknya tersebut akan menjadi penghalang dirinya dari api neraka. Faqalat imra'ah, maka seorang wanita pun bertanya kepada baginda Rasul, wasnaini, wahai baginda Rasul, bagaimana kalau seandainya yang meninggal itu hanya dua, ya. Faqal, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pun menjawab, karena pertanyaannya dua, maka beliau menjawab juga wasnain. Begitu juga meskipun yang meninggal dua dari anaknya. Maka apa? Wafatnya anak tersebut dan dia bisa bersabar dengan wafat anak tersebut, itu menjadikan dia apa? Dia menjadikan dia diselamatkan dari api neraka. Nah, dari hadis ini para akhwat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak faedah yang bisa kita ambil. Ya, di antaranya apa? Bahwa di dalam Islam itu perlu mengkhususkan waktu tertentu, ya, untuk para muslimah belajar. Dan wanita muslimah pun tidak boleh malu untuk belajar. Bahkan minta waktu untuk belajar kepada seorang yang alim itu dibolehkan. Ya, bahkan dianjurkan. Ya. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa apa? Ya, di sini al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Ini bentuk kita menghormati ilmu. Ya, minta kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian mereka minta waktu dan akhirnya mereka mendatangi tempat untuk mereka mendapatkan ilmu tersebut. Dan juga di hadis ini menyebutkan tentang bahwa dilarang ikhtilat secara umum, ya, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam masalah belajar. Masalah belajar pun kalau sangat memungkinkan untuk kemudian dipisahkan, disendirikan antara laki-laki dan perempuan, itu yang lebih syar'i. Itu yang lebih syar'i, ya. Artinya apa? Dalam kondisi belajar saja tetap kita dianjurkan untuk kemudian memisah antara laki-laki dan perempuan, apalagi untuk urusan selain belajar, ya. Nah, kemudian juga di hadis ini sebagai motivasi bagi seorang wanita khususnya yang ditinggal wafat oleh anaknya. Karena memang fitrahnya seorang wanita itu akan berontak, akan sangat berat ketika ditinggal wafat oleh anaknya. Maka sebagai penghibur, ya, bagi seorang wanita yang mendapatkan musibah wafat anaknya, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa apa? Ketika dia bisa bersabar di saat anaknya meninggal, maka apa? Ketahuilah kesabaran dia, ya, dan menerimanya dia dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi penyebab dia dilindungi dari azab api neraka. Nah, ini juga motivasi dan juga penyemangat bagi khususnya saudari-saudara kita yang mungkin ditinggal wafat oleh anaknya untuk tetap bersabar, karena ada pahala yang begitu besar yang Allah siapkan bagi wanita yang bisa bersabar tatkala meninggalkan atau tatkala anaknya meninggal. Baik, itu diantara faedah yang kita dapatkan dari hadis yang pertama ini. Tafadhali, hadis yang kedua. Lanjut. Sallallahu alaihi wasallam.
Naam, ahsanti jazakillah khairan. Barakallahu fiki. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Naam, hadis yang kedua ini kata beliau, tawwi'i nafsaki 'alal istislami li kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tundukkan dirimu untuk bisa tunduk patuh menerima firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala taj'ali aqlaki miqyasan li ahkami syara'. Dan janganlah engkau jadikan akalmu wahai wanita sebagai barometer untuk menimbang syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini hadis yang kedua ini memerintahkan para wanita untuk tunduk, pasrah, patuh mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala diperintahkan Allah dan Rasulnya, ya. Apa hadisnya? Hadis ini disampaikan oleh sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ilal musalla. Suatu ketika baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berangkat keluar dari rumahnya menuju tempat salat, ya, salat Idul Adha atau salat Idul Fitr, ya. Famarra 'alan nisa, maka ketika itu beliau melewati para wanita. Faqal, maka Nabi Muhammad SAW memberikan, ya, wejangan kepada mereka, memberikan arahan kepada mereka dan berkata kepada mereka, ya ma'syaran nisa, wahai segenap para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, fa inni uritukunna aktsara ahlin nar, karena sesungguhnya aku pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kebanyakan penghuni neraka itu dari kalangan wanita. Faqulna wa bima ya Rasulullah. Maka ketika itu para wanita bertanya kepada baginda Rasul, wa bima ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kok penghuni neraka itu lebih banyak dari kalangan wanita? Qal, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Itu disebabkan karena apa? Karena kalian para wanita banyak melaknat. Tukthirnal la'na wa takfurnal ashir, dan disebabkan karena kalian para wanita itu apa? Sangat mudah mengingkari al-ashir, kebaikan suami kalian. Ya. Nah, ini penyebab kenapa kemudian para wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Waliyadzubillah. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbir rajulil hazim min ihdakunna. Tidaklah aku pernah melihat seseorang yang lebih, ya, seseorang yang kemudian kurang akalnya, kurang agamanya, tapi mampu menghilangkan akal seorang laki-laki yang cerdas. Maksudnya apa ini? Maksudnya wanita itu kurang akalnya, kurang agamanya. Nanti kita sebutkan di hadis selanjutnya kenapa dikatakan kurang akal dan kurang agamanya. Tapi meskipun wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang akalnya, kurang agamanya, tapi dia memiliki keahlian bisa menghilangkan akal laki-laki yang cerdas. Ya, jangan diremehkan. Artinya apa? Hadis ini baginda Rasulullah SAW sampaikan bukan untuk meremehkan perempuan, ya. Karena justru apa? Di sisi lain, meskipun fitrahnya perempuan itu kurang akalnya, kurang agamanya, tapi dia mampu, ya, menghilangkan akal cerdasnya seorang laki-laki. Ini terbukti, ya, sejarah membuktikan begitu banyak lelaki sepintar apapun kalau sudah di hadapan wanita, akal sehatnya, akal pintarnya itu nggak bermain, ya, nggak berfungsi, bisa dihilangkan seolah-olah dihilangkan kecerdasannya oleh seorang wanita, digoda dan lain sebagainya. Ya, begitu banyak runtuhnya suatu negara dan lain sebagainya itu sebabkan apa? Pemimpinnya, ya, dihilangkan akalnya oleh wanita. Nah, artinya sekali lagi para akhwat sekalian, Nabi Muhammad SAW di sini menyebutkan bahwa seorang wanita itu kurang akal dan kurang agamanya bukan berarti menyudutkan perempuan, ya. Tapi apa? Ini menunjukkan fitrahnya perempuan itu seperti itu, ya. Dia kurang akal dan kurang agamanya. Qulna, kemudian para sahabiat bertanya ketika itu, wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, apa sih maksudnya kurang akal kami dan kurangnya agama kami ini? Qal, maka baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menjawab, alaisa syahadatul mar'ati misla nisfi syahadatir rajul, bukankah kesaksian seorang perempuan itu setengah dari kesaksian laki-laki? Maksudnya apa? Saksi itu laki-laki, kalau perempuan harus 2.
Kesaksian satu laki-laki sama dengan kesaksian dua perempuan. Nah inilah yang kata beliau SAW apa? Qulna bala, ya baginda Rasul. Faqal fadzaliki min nuqsani aqliha. Maka hal tersebutlah maksud dari kurang akalnya. Dari segi kesaksian. Ya, ini salah satu dari bentuk kurang akalnya wanita dibandingkan laki-laki. Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah seorang wanita itu tatkala haid lam tusalli wa lam tasum, dia tidak melaksanakan salat dan tidak berpuasa? Qulna bala. Maka ketika itu dijawab, iya baginda Rasul. Qala fadzaliki min nuqsani diniha. Maka hal tersebutlah maksud dari kurang agamanya. Laki-laki kan bisa salat terus, bisa puasa terus. Sedangkan perempuan ada saat-saat dia tidak bisa salat, tidak bisa puasa. Salat dan puasa itu bagian dari agama. Artinya apa? Ini menunjukkan kurangnya agama perempuan dibandingkan laki-laki. Baik, di hadis ini beberapa faedah yang bisa kita ambil, bahwa apa? Ini dianjurkan para wanita ikut hadir dalam sholat Id. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha, karena itu merupakan syiar kaum muslimin. Dan juga apa? Di hadis ini ada anjuran untuk wanita untuk bersedekah, memperbanyak sedekah. Karena sedekah itu bisa menjadi penyebab diselamatkannya atau dilindunginya seorang wanita dari azab api neraka. Ya. Kemudian juga apa? Di hadis ini menunjukkan bahwa mayoritas penghuni neraka itu dari kalangan wanita. Ya, tadi sudah sebutkan ya, di antara sebabnya karena apa? Karena wanita itu umumnya apa? Suka melaknat suaminya atau melaknat siapapun yang menjengkelkan dia. Ya, karena kan perempuan itu kan suka ngomong ya. Nah, kalau sudah terpancing amarahnya itu ucapan-ucapan laknat keluar dari lisannya. Nah, begitu juga seorang wanita ini penyebab kebanyakan penghuni neraka itu adalah dari kalangan wanita. Karena apa? Karena memang wanita ini, seorang istri khususnya, ketika dia memiliki seorang suami yang baik, ya sekian tahun berbuat baik pada dia, suaminya tersebut, tapi satu saja kesalahan yang dilakukan oleh suaminya, itu apa? Menjadikan wanita ini, si istri ini melupakan begitu banyak kebaikan yang pernah dilakukan oleh suaminya. Ini umumnya wanita, ya. Illa man rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini tadi disebutkan ya, bahwa wanita itu kurang akalnya, kurang agamanya. Ya, kalau kurang akalnya tadi jelas disebutkan karena kesaksian seorang wanita itu setengah dari kesaksian laki-laki, dan kurangnya agama karena wanita itu mau tidak mau ada saat-saatnya dia harus tidak sholat dan tidak berpuasa. Ya, tidak berpuasa. Makanya ada ungkapan, kami juga belum tahu ini ungkapan ini sumbernya dari mana. Ya, kalau perempuan itu perasaannya 9, akalnya 1. Ya, sedangkan laki-laki itu akalnya 9, perasaannya 1. Nah, ini kaidah secara umum, tapi wallahu a'lam bishawab ya, di mana itu wallahu bishawab di mana itu sumbernya. Ala kulli hal ini menunjukkan memang itu adalah fitrah, ya, fitrah yang Allah berikan kepada wanita itu apa? Dia kurang akalnya dan juga kurang agamanya. Tapi ingat, meskipun kurang akal dan agamanya tidak boleh diremehkan. Kenapa? Karena begitu banyak para lelaki yang katanya cerdas, pinter, tapi kalau sudah di hadapan wanita nggak bisa berkutik. Artinya apa? Sisi yang lain, wanita itu memiliki kelebihan dibandingkan laki-laki, dan banyak kelebihannya. Ya, banyak kelebihan wanita dibandingkan laki-laki. Diantaranya wanita itu mengandung, ya, menyusui, ya, bahkan apa? Ketika sahabat bertanya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan baktiku ya baginda Rasul? Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Ummuka, 3 kali. Ya, ibumu, ya, summa abu. Baru kemudian setelah itu apa? Ayahmu. Ini juga menunjukkan bahwa apa? Kelebihan yang ada para wanita. Artinya apa? Meskipun ini baginda Rasulullah SAW menyebutkan kurangnya akal dan agamanya wanita, bukan berarti wanita itu semuanya tertinggal dari laki-laki. Ya. Baik, ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua. Tafadhali, al-hadits ats-tsalits. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Naam, ahsanti jazakillahu khairan. Hadis
Hadis yang ketiga ini kata beliau, lam tukhlaqi liqiyadatir rijal. Wahai wanita, engkau tidaklah diciptakan untuk memimpin para lelaki. Wa innama litalidi alqadata wa tarbiyatihim. Ya, sesungguhnya engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan para pemimpin. Wa tarbiyatihim, kalian diciptakan untuk mendidik calon-calon pemimpin masa depan. Fa'arifi makanaki as-sahih wal zamih. Ya, maka kenalilah kedudukanmu dengan benar, ya, wal zamih, dan lazimilah kedudukanmu tersebut. Ya. Nah, artinya apa? Hadis ini berkaitan tentang bahwa namanya perempuan itu, ya, enggak tempatnya kalau memimpin para lelaki. Ya. Tapi sebaliknya, seharusnya lelaki yang memimpin para perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, yang jadi pemimpin itu adalah laki-laki atas perempuan, bukan perempuan atas laki-laki. Hadis ini disampaikan oleh sahabat yang mulia an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang nama aslinya Nufai' ibnul Harith. Nufai' ibnul Harith radhiyallahu anhu. Ya, jadi Abi Bakrah di sini bukan Abu Bakar, ya. Abu Bakrah di sini bukan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, laqad nafa'anillahu bikalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal. Sungguh aku diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepadaku bikalimatin, dengan sebuah kalimat, sami'tuha, yang aku pernah dengarkan kalimat tersebut, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyamal jamal, di peristiwa Ma'rakatul Jamal, perang Jamal. Masih ingat ya perang Jamal? Perang antara siapa dengan siapa ini? Siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma ajmain. Ya. Artinya apa? Abu Bakrah menjelaskan bahwa apa, beliau Allah berikan manfaat. Ya, ini juga menunjukkan bahwa apa? Ilmu yang bermanfaat itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita setiap pagi dianjurkan membaca doa yang itu tidak boleh kita tinggalkan. Dianjurkan tidak boleh kita tinggalkan. Ya. Apa itu doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu, memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang thayyib, yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan juga amalan yang engkau terima. Artinya ilmu yang bermanfaat itu sebenarnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali kita belajar, pastikan kita sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Karena satu-satunya zat yang memberikan kita ilmu yang bermanfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Sangat dianjurkan untuk setiap kali kita belajar kita berdoa, ya. Nah, beliau mengingat sebuah hadis atau sebuah perkataan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di zaman fitnah, di zaman Ma'rakatul Jamal. Ya, kita nggak akan membahas secara detail ya tentang peristiwa ini. Nanti antuna bisa merujuk ke kitab-kitab tarikh. Ya, intinya adalah apa? Di sana terjadi peperangan ya di antara sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ketika itu dipimpin oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, pasukan yang satunya. Ya, karena beliau pun itu terbawa fitnah juga, terbawa suasana juga beliau ketika itu. Nah, kemudian apa? Ya, itu disebabkan karena tentang maqtali Utsman, tentang apa? Menuntut kisos bagi yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, kemudian apa? Abu Bakrah itu ketika terjadi perang Jamal itu, ya, beliau menyebutkan ba'dama kittu an alhaqa bi ashabil Jamal fa uqatila ma'ahum. Hampir saja ketika aku menyaksikan ada ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam peperangan tersebut, maka apa? Hampir saja aku ikut perang. Ikut kemudian bergabung dengan pasukan bersama ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang ketika itu apa? mengendarai unta. Ya, karena apa? Melihat kemuliaan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, aku hampir saja apa? Ikut-ikutan, ya, berperang, ya, kemudian di pihaknya ibunda Aisyah radhiyallahu anha.
Akan tetapi apa? Di saat tersebut aku langsung ingat, ya, ingat apa? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Abu Bakar mengatakan, qol lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Farisa qad mallaku alaihim binta Kisra. Ya, tatkala Nabi Muhammad SAW sampai kepada beliau kabar bahwa sesungguhnya kaum Persia itu apa? Dipimpin oleh putri dari Raja Kisra, ya, maka apa? Baginda Rasulullah SAW bersabda, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Sungguh tidak akan beruntung suatu kaum yang mereka menjadikan pemimpin mereka adalah seorang wanita. Nah, ketika itu apa? Abu Bakrah yang sempat ingin terbawa juga ikut fitnah tersebut, itu apa? Langsung kemudian ingat dan mengurungkan niatnya, sehingga tidak ikut-ikutan apa? Konflik. Tidak ikut-ikutan konflik. Apa penyebabnya? Karena beliau ingat satu kalimat yang beliau dengar dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, ternyata ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat di saat-saat tertentu. Ya. Ada saat-saat tertentu yang menjadikan kita apa? Ingat suatu ilmu yang pernah kita dapatkan dari guru-guru kita untuk mensikapi kondisi yang sedang kita hadapi. Nah, maka anak-anak sekalian, itulah ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian juga di sini, ya, hadis ini menunjukkan bahwa dilarangnya seorang perempuan memimpin para lelaki. Karena memang secara fitrah itu nggak pas, ya, perempuan itu memimpin para lelaki. Maka apa? Hukumnya diharamkan. Ya, seorang wanita memimpin para lelaki kalau seandainya apa? Itu dalam kondisi wilayah ammah, ya, kepemimpinan yang umum, ya, kepemimpinan yang umum. Kemudian juga di sini ternyata ketika kita mengingat ilmu yang kita pelajari itu akan menjadi penyelamat kita dari fitnah, ujian yang kita hadapi. Di sini sebutkan juga bahwa apa? Abu Bakrah nggak jadi ikut perang itu karena ingat sabda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha akhirnya apa? Mengurungkan juga, ya, keberangkatan beliau yang tadi awalnya apa? Beliau ikut juga berperang. Akhirnya apa? Beliau mendengar salah satu sabda dari Nabi Muhammad SAW tatkala beliau masih hidup. Kemudian apa? Ketika beliau ingat sabda ini, beliau pun apa? Akhirnya kembali. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kembali. Ya, karena apa? Sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh Nabi Muhammad SAW tentang terjadinya peristiwa tersebut. Akan terjadinya peristiwa tersebut, maka ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ingat, itu langsung kemudian kembali pulang. Ya. Baik, itu diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tafadhali, hadis yang keempat. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ahsanti, barakallahu fiki. Naam, jazakillah khairan. Yang keempat ini kata beliau, ihdzari at-tashabbuha birrijali fa innahu yansakhu syakhsiyataki. Ya, berhati-hatilah kalian wahai wanita dari menyerupai laki-laki. Karena sesungguhnya dengan kalian menyerupai laki-laki tersebut akan menghilangkan kepribadian Anda sebagai seorang wanita. Ya. Hadisnya apa? Hadis disampaikan oleh sahabat yang mulia Adi bin Abbas radhiyallahu anhu qol. Hadis disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qol, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para lelaki yang menyerupai perempuan, wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal, dan melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki. Ini dilarang, ya, dilaknat oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa apa? Larangan keras bagi seorang wanita menyerupai laki-laki. Ya, berlagak seperti laki-laki, dilarang keras. Bahkan apa? Hukumnya haram. Ya, tashabbuhul mar'ah birrajul. Ya. Yang ini menunjukkan bahwa apa? Seorang wanita yang menyerupai laki-laki itu termasuk apa? Melakukan perbuatan dosa besar. Karena di antara definisi dosa besar itu apa? Kullu dzambin, ya, setiap dosa yang ada ancaman azab di neraka, atau ada had di dunia, atau ada ancaman laknat. Nah, ini kata para ulama definisi dosa besar.
Ya, dosa besar itu adalah apa? Setiap dosa yang ada ancaman had di dunia atau azab di neraka atau ada ancaman laknat dari Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian juga di sini menunjukkan bahwa ya fitrahnya seorang perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Jadi nggak usah kemudian menuntut harus seperti laki-laki. Ada memang ada beberapa hal yang itu sama hukumnya antara laki-laki dan perempuan. Tapi ada hal yang itu khusus untuk perempuan. Maka seorang perempuan seharusnya jangan memaksakan diri harus sama dengan laki-laki. Nah, makanya apa? Hadis ini sangat keras melarang seorang perempuan itu apa? Menyerupai laki-laki. Nah, disebutkan oleh para ulama di antara hal maksud dari menyerupai laki-laki itu dalam masalah berpakaian, ya, atau dalam masalah berhias. Ya, berhias jangan sampai seperti laki-laki. Begitu juga menggunakan pakaian. Ya, jangan sampai menggunakan pakaian yang pakaian itu khusus dipakai oleh laki-laki. Ya, perempuan nggak ada yang pakai. Ya, nggak usah kita jelaskan secara detail ya. Pokoknya kan ada pakaian-pakaian itu dipakai oleh laki-laki, perempuan nggak pakai. Kok dipakai sama perempuan? Kena laknat. Ya, begitu juga apa? Gerak-gerik. Laki-laki itu kan beda ya gerak-geriknya ya. Tegas jalannya, jelas. Nah, kalau perempuan kan gemulai itu kan ya, dan lain sebagainya ya. Maka apa? Yang perempuan juga ya nggak usahlah harus kayak laki-laki, udah. Ya, jadilah perempuan sebagaimana fitrah anti sebagai perempuan. Baik, lanjut hadis yang kelima. Sallallahu alaihi wasallam. Naam, ahsanti jazakillahu khairan barakallahu fiki. Naam, hadis yang kelima kata beliau anti ni'matun ala ahli baitiki, wahai wanita engkau merupakan kenikmatan, anugerah bagi keluargamu. Ya, kenikmatan yang Allah berikan bagi keluargamu. Falatan qalibi nikmatan alaihim, maka janganlah engkau merubah kenikmatan ini menjadi apa? Menjadi bencana bagi keluargamu. Jadi wanita itu, kehadiran seorang wanita dalam keluarga itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk suatu keluarga. Maka anti, wahai seorang muslimah, wahai seorang wanita, jangan engkau ubah yang tadinya kenikmatan menjadi niqmah, bencana bagi keluargamu, ya. Hadisnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani tas'aluni. Suatu ketika datang kepadaku seorang wanita bersama dengan dua putrinya. Tas'aluni, wanita ini meminta kepadaku makanan. Falam tajid indi ghaira tamratin wahidah. Maka apa? Si wanita ini tidak mendapati dariku kecuali hanya sebutir kurma yang aku miliki. Fa'ataituha faqasamatha baina ibnataiha. Maka ketika itu langsung sebutir kurma ini Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berikan kepada wanita ini, dan wanita ini langsung membagi dua untuk kedua putrinya. Ya. Summa qamat fa kharajat. Maka ketika itu, setelah itu langsung wanita ini berdiri dan pergi meninggalkan rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahaddatstuhu, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan peristiwa tersebut. Faqal, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Siapa saja yali yang diuji. Ya, dari riwayat lain apa? Man ibtuliya. Siapa saja yang diuji min hadhil banat, dari anak-anak perempuannya, syai'an, dengan sesuatu apapun, baik karena akhlaknya, mendidiknya dan lain sebagainya, fa ahsana ilaihinna, kemudian apa? Disikapi dengan berbuat baik kepada anak-anak perempuannya ini, kunna lahu sitran minan nar. Maka apa? Perbuatan baik ini akan menjadi penyebab dilindunginya orang tersebut dari api neraka. Ya. Nah, para mahasantri sekalian, ya, dan juga para akhwat yang mengikuti secara online yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara faidah dari hadis ini kita mengetahui bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah sosok wanita yang sangat senang bersedekah. Bahkan beliau tidak berpikir panjang untuk menyedekahkan satu butir kurma yang beliau miliki. Artinya apa? Beliau sedang dalam kondisi membutuhkan juga, hanya satu butir. Ya, kalau kita pikirkan satu butir aja kurang, kok malah kita sedekahkan?
Itu kan apa namanya, cara berpikir secara umum manusia ya kan. Ketika ingin bersedekah tuh lihat dulu ada harta lebih enggak. Kalau seandainya hartanya pas-pasan, apalagi kurang, mikirnya apa? Untuk kita aja kurang, masa mau disedekahkan. Tapi apa pikiran ini tidak ada dalam pikiran Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika datang kepadanya seorang wanita meminta kepadanya makanan, maka apa? Dia berikan meskipun hanya 1 butir. Artinya apa? Sedekah, anjuran untuk para wanita bersedekah meskipun dengan hal yang sedikit, dan anjuran untuk itsar. Ya, mendahulukan kepentingan orang lain yang lebih membutuhkan. Ini keutamaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga apa, ini menunjukkan keutamaan berbuat baik kepada anak-anak perempuan dan bersabar dalam mendidik anak-anak perempuan. Ya, karena memang anak perempuan itu berbeda ya dengan anak laki-laki. Maka seorang orang tua yang kemudian bisa bersabar mendidik anak-anak perempuannya, maka apa? Akan menjadi penyebab dia dilindungi dari api neraka. Hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang ibu itu sangat sayang kepada anaknya. Contoh si wanita ini, dia rela nggak makan, ya, agar apa? Agar anak-anaknya bisa makan. 1 butir itu apa? Dia nggak mikir, tak makan dulu dikit, baru tak bagi. Tapi apa? Dia pikirkan anaknya dulu, dia bagi, dia berikan untuk anaknya. Artinya apa? Tabiat, naluri seorang wanita itu, seorang ibu, itu dia rela untuk lapar, yang penting anaknya bisa kenyang. Dia rela untuk sakit, yang penting anaknya sehat. Dia rela berlelah-lelah agar apa? Anaknya nyaman, dan lain sebagainya. Nah ini. Dan juga apa namanya, ini juga menunjukkan bahwa keutamaan seorang laki-laki atau seorang orang tua yang kemudian bisa mendidik anaknya perempuan khususnya, karena memang mendidik anak perempuan itu membutuhkan kesabaran yang lebih dibandingkan mendidik anak laki-laki. Karena perempuan itu kan lebih perasaannya lebih tinggi. Kalau seandainya lebih berbuat kasar dan lain sebagainya, itu akan membekas dan lain sebagainya. Maka siapapun yang bisa bersabar dalam mendidik anak perempuannya, maka mendapatkan jaminan dilindungi dari api neraka. Naam. Tafadhali. Al-hadits as-sadis. Naam, ahsanti jazakillahu khairan. Yang keenam, kata beliau, at-tafadul wa tanafus bainan nisa'i innama huwa fi sifatil kasbiyah al-hamidati al-murtabitati bi wazifatil unsa la bil jamali wal anaqah. Ya, sesungguhnya kelebihan yang Allah berikan dan juga berlomba-lomba antara perempuan itu dalam hal apa? Jadi para wanita itu ada kesempatan untuk berlomba-lomba dalam hal apa? Dalam hal-hal untuk mewujudkan sifat yang bisa diupayakan, yaitu sifat-sifat yang terpuji yang berkaitan dengan kepribadiannya sebagai seorang wanita. La bil jamali wal anaqah, tidak dalam hal kecantikan dan keelokan. Artinya apa ya? Yang namanya muka kan sudah bawaan masing-masing ya kan? Bawaan masing-masing ya. Bawaan orok ya kalau bahasa sekarang itu. Artinya kalau ada yang lebih cantik, ya sudah, kita nggak usah berlomba-lomba dalam hal itu. Tapi apa, kita berlomba-lomba dalam mempercantik diri kita dengan akhlak yang mulia. Karena secantik apapun wanita, kalau akhlaknya nggak baik jadi jelek. Ya. Tapi sebaliknya, meskipun wanita itu belum cantik, ya, atau ya itulah ya, tapi dia memiliki akhlak yang mulia, itu akan ada kecantikan yang terpancar dari dirinya. Kecantikan tersebut itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, maka apa? Sibuklah dengan hal yang ini. Jangan sibuk hanya dengan tampilan. Ya, tampilan itu sudahlah, orang sudah ciptakannya ini cantik, ya udah, sudah, nggak bisa kita saya pengen lo kayak itu cantiknya mukanya gitu kan. Nggak bisa, karena itu sudah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Berlomba-lomba dengan orang yang cantik tersebut dengan apa? Dengan perkara-perkara akhlak yang mulia, yang terpuji. Yang itu bisa mengungguli orang yang cantik sekalipun. Ya. Ini kabar gembira bagi para wanita yang belum cantik ya, belum cantik. Mudah-mudahan nanti cantik dengan akhlaknya ya, dengan cantik dengan akhlaknya. Artinya apa? Kabar gembira. Baik. Kemudian juga apa? Di sini ya, beliau menyebutkan khairun nisa'in raqibnal ibil. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang mengendarai unta. Orang Arab maksudnya ya. Di sini sebenarnya kalau kita mau lihat secara berurutnya, ini berkaitan dengan seorang sahabiah. Ya, seorang sahabiah yang kemudian ditinggal wafat oleh suaminya. Nah, kata beliau SAW, ini adalah apa? Sebaik-baik wanita adalah wanita yang mengendarai onta. Salihun nisa'i Quraisyin,
Yaitu apa? Sebaik-baik wanita dari kalangan Quraisy adalah apa? Ahnahu ala waladin fi sighari. Adalah wanita yang sangat sayang kepada anaknya di masa masih kecil. Wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadi. Dan wanita yang paling pinter menjaga dan mengatur harta suaminya. Harta suaminya. Artinya apa? Hadis ini menunjukkan bahwa kita bisa unggul atau wanita itu bisa unggul dengan apa? Dengan akhlaknya atau kepribadiannya yang sangat mulia. Nah, di antara yang menjadikan seorang itu wanita itu menjadi khairun nisa, menjadi wanita yang terbaik adalah apa? Minimal dua. Perlakuan dia kepada anaknya dan perlakuan dia kepada suaminya. Kepada anaknya adalah apa? Dia sangat sayang kepada anaknya. Ya, tadi sudah kita sebutkan tadi hadis sebelumnya. Sayang kepada anaknya, bahkan wanita itu rela ketika dia memiliki anak ditinggal wafat oleh suaminya, dia rela tidak menikah lagi. Hanya untuk apa? Agar lebih maksimal memperhatikan anaknya, untuk mendidik anaknya. Ya, beda dengan laki-laki ya. Dengan laki-laki itu apa? Ya, mungkin ada ya. Mungkin ada yang kemudian rela tidak menikah lagi. Ya, tapi apa? Umumnya ya kalau meninggal atau ditinggal oleh istrinya itu menikah lagi. Tapi kalau wanita enggak. Itu dia rela, enggak mikir aduh, meninggal ini, menikah dengan siapa ya? Enggak. Tapi apa yang dipikirkannya adalah bagaimana anak-anaknya bisa sehat, bisa berhasil, berakhlak mulia dan lain sebagainya. Ini lebih nikmat lagi kalau antuna nanti baca sababul wurudnya. Tapi kita tidak sebutkan di sini agar antuna bisa cari sendiri. Karena antuna kan mahasiswa santri kan, mahasiswa santri insyaallah lebih bisa menelaah kembali. Nah, yang kedua, wanita itu bisa menjadi unggul adalah apa? Dengan perlakuannya kepada suami. Artinya apa? Sebaik-baik wanita adalah wanita yang bisa memanage harta suaminya. Ya, bisa menjaga harta suami dan juga menjaga kehormatan dirinya tatkala suaminya tidak ada. Tafadhali, as-sabi'. Hadis yang ke-7. Sallallahu alaihi wasallam. Naam, ahsanti jazakillahu khairan. Hadis yang selanjutnya yang ke-7 kata beliau anti tamlikina adawati as-sa'adatir rajuli. Wahai wanita, engkau memiliki hal-hal, alat-alat yang bisa membahagiakan seorang laki-laki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khair, wanita seperti apa sih yang paling baik? Qal, maka beliau mengatakan allati tasurruhu idza nazar, yaitu seorang wanita yang membahagiakan suaminya tatkala suaminya melihat dirinya. Wa tuti'uhu idza amar, yaitu seorang wanita yang mentaati suaminya tatkala diperintah oleh suaminya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan seorang wanita yang tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh suaminya, baik dalam tubuhnya, artinya melakukan perbuatan fahisyah misalnya ya, perbuatan keji, atau juga melakukan melakukan atau membelanjakan harta suaminya tanpa diinginkan oleh suaminya. Maka kalau seandainya ini dilakukan oleh seorang wanita, maka dia termasuk apa? Khairun nisa. Nah, dari hadis ini kita menunjukkan bahwa setidaknya ada 3 kriteria ya, atau 4 ya, kriteria seorang wanita itu bisa dikatakan apa? Wanita yang solihah, wanita yang terbaik. Yang pertama, setiap kali suaminya melihatnya itu senang terus. Suaminya itu bahagia ketika melihat istrinya itu. Nah, kebahagiaan ini bisa diwujudkan oleh seorang wanita apabila mencakup 5 hal. Pertama apa? Basyasatul wajah. Mukanya senantiasa ceria di depan suaminya. Karena antuna belum nikah ya. Nah, kalau yang menikah akan tahu bahwa apa? Cemberutnya muka istri itu akan menjadi masalah besar bagi suami. Ya. Maka apa? Jangan sampai antuna cemberut. Ya, apalagi kalau suaminya habis bekerja pulang kok lihat mukanya cemberut. Wah, jangan dikerutkan, dilipat keningnya ya. Karena apa? Terlipatnya kening seorang istri itu menjadi masalah sangat besar bagi suami. Maka apa? Pastikan antuna ceria terus. Datang suami ceria, berceria-ceria meskipun apa? Beras habis misalnya ya, atau anak rewel misalnya ya, dan lain sebagainya. Atau kelaparan, ceria aja. Ceria aja. Kemudian apa? Mencakup juga apa? Nazafatul badan. Senangnya suami itu kalau seandainya wangi badannya.
Pastikan apa antuna kalau sudah punya suami nanti, pastikan kalau suaminya datang itu dilihat oleh suami wangi. Datang tercium, wah wanginya luar biasa. Ya, jangan dicium, wah kok bau sesuatu yang nggak nyaman gitu ya. Yang ketiga apa? Tibur raihah. Ya, bersih. Tadi nazafatul badan bersih ya. Jadi jangan kumal ya, apa namanya, acak-acakan tampilannya ya. Bersih, ada bekas kotoran di sini atau ada hitam-hitam dan lain sebagainya. Bersih, pastikan ketika suami lihat itu dalam kondisi bersih. Ya, wangi. Ketiga. Yang keempat apa? Menampakkan bagian-bagian yang dibolehkan dilihat oleh suami. Ya. Kemudian yang terakhir adalah apa? Pintar-pintar memilih pakaian yang disenangi oleh suami. Nah, ini semua adalah hal-hal yang bisa diupayakan oleh seorang wanita yang menjadi seorang wanita yang dicintai. Ya, atau yang terbaik, sebaik-baik wanita. Tentunya ini apa? Hanya khusus untuk di depan suaminya, bukan untuk selain laki-laki selain suaminya yang bukan mahram. Kemudian yang kedua adalah apa? Kriteria kedua bagi seorang wanita itu adalah apa? Ta'atuz zauj, taat kepada suami. Apapun perintah suami selama tidak melanggar syariat harus ditaati. Ya. Kecuali perintah yang melanggar syar'i. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Sur'atul istijabah lahu idza da'aha li nafsih. Hendaknya seorang istri itu menyegera memenuhi panggilan suami, panggilan apapun itu. Kalau dipanggil suami, segera datangi, jangan berleha-leha. Apalagi zaman sekarang kan zaman gadget nih kan. Ya, meskipun antuna sebagai istri, sebagai seorang muslimah sedang sibuk di HP, dipanggil suami, sayang misalnya gitu ya. Maka apa? Ketika itu jangan, nanti Bi, ini lagi ada orderan banyak nih misalnya ya, atau lagi sibuk nih, jangan langsung, oh ya Bi, langsung matikan, langsung datang. Apa? Langsung. Maka apa? Ini perintah yang menjadikan seorang perempuan menjadi khairun nisa. Ya, dan selanjutnya adalah apa? Yang keempat, seorang wanita bisa menjaga dirinya, kehormatannya, menjaga harta suaminya. Dan kalau seandainya ternyata si istri ini memiliki harta lebih banyak dibandingkan suaminya, maka apa? Si istri dianjurkan untuk membantu kesulitan suaminya. Ya, dianjurkan. Baik, lanjut. Hadis yang ke-8. Tafadhali. Sallallahu alaihi wasallam. Naam, akhrajahu Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-8 kata beliau, la takuni sababan lidukhulir rijal nar. Wahai wanita, janganlah engkau menjadi penyebab masuknya lelaki ke dalam neraka. Tsumma tabawwa'i bi ismihim jami'an. Kemudian dengan hal tersebut engkau menanggung dosa mereka semua. Karena engkau penyebabnya. Penyebab para lelaki berdosa adalah engkau. Maka apa? Otomatis engkau juga akan menanggung dosa-dosa mereka. Maka apa? Pastikan engkau tidak menjadi penyebab lelaki itu masuk ke dalam neraka. An Usamah ibn Zaidin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Usamah bin Zaid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan setelahku ujian yang sangat berbahaya bagi seorang laki-laki atau bagi para lelaki daripada para wanita. Ujian wanita. Wanita di sini umum. Ya, mau dia wanita istrinya sendiri atau juga orang lain, wanita lain, itu semuanya ujian. Kalau istri sendiri, ujiannya bentuknya apa? Kalau seandainya si istri ini meminta sesuatu yang itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Udah, ayo Bi, ini aja, apa melakukan hal ini? Abi kerjanya ini aja, padahal kerja itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk apa? Membuat istrinya ridho, maka apa? Dijadikan melakukan hal tersebut. Maka apa? Hati-hati. Ini ujian dari wanita. Begitu juga apalagi wanita secara umum. Ya, wanita merupakan fitnah terbesar bagi para lelaki. Maka apa? Seorang wanita, antuna seharusnya memastikan jangan sampai antuna menjadi penyebab terjerumusnya para lelaki dalam api neraka. Di antara contohnya apa? Membuka aurat ketika keluar. Ya, kalau keluar rumah membuka aurat. Ya, maka apa? Ketika para lelaki melihat aurat antuna itu kan berdosa. Ya enggak? Nah, kenapa dia berdosa? Penyebabnya siapa? Karena antuna membuka aurat. Maka apa? Ini semakin banyak lelaki yang melihat aurat antuna yang mereka berdosa, dan antuna pun ada kontribusi dosa yang mereka lakukan. Ya, maka hati-hati. Jangan sampai antuna menjadi penyebab dosanya para lelaki. Tafadhali, hadis yang ke-9. Habis waktunya ini ya. Kita sempurnakan 10. Tafadhali. Sallallahu alaihi wasallam.
Naam, ahsanti jazakillahu khairan. Kata beliau, min uluwi makanatiki lam yasmah al-islamu bidukhuli kullin nasi alaiki. Di antara bentuk tingginya martabatmu, kedudukanmu dalam Islam, wahai wanita, lam yasmah al-islamu bidukhuli kullin nasi alaiki. Islam tidak mengizinkan manusia bertemu denganmu asal-asalan, tanpa aturan. Ya. An Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, iyyakum madkhula 'alan nisa, janganlah kalian menemui para wanita, atau janganlah kalian masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada wanita yang bukan mahram kalian. Faqala rajulun minal ansar, maka ketika itu seorang laki-laki dari kalangan Ansar bertanya, ya Rasulullah, afara'aital hamu, wahai baginda Rasul, bagaimana menurutmu kalau seandainya ada laki-laki masuk ke rumah yang ada perempuannya, tapi laki-laki ini alhamu, kerabat dari suaminya perempuan ini, ipar, sahabat, saudara ipar, yaitu kerabat dari suami laki-laki ini yang bukan mahram. Kata Nabi Muhammad SAW, alhamu maut, alhamu al-maut. Ketahuilah sesungguhnya saudara ipar itu al-maut, kematian, sumber petaka, sumber bencana yang akan terjadi di rumah tangga. Di antara sebabnya adalah karena apa? Meremehkan batasan-batasan dengan saudara ipar. Ya, maka hati-hati. Antuna artinya jangan sampai kemudian meremehkan hal ini. Ya, tetap ipar adalah keluarga kita, karena setelah kita menikah dengan saudaranya. Tetapi tetap ada batasan-batasan syar'i yang harus kita jaga. Kemudian juga ini menunjukkan bahwa begitu mulianya seorang wanita dalam Islam. Karena apa? Wanita dalam Islam itu bagaikan ratu. Bagaikan apa? Ratu. Ratu kira-kira bisa nggak sembarang orang bisa bertemu dengannya? Nggak bisa. Ratu itu apa? Harus ada prosedurnya untuk ketemu dengannya. Karena ratu, ya, dijaga sekali. Ada prosedurnya. Begitu juga Islam begitu juga wanita dalam pandangan Islam bagaikan ratu. Sehingga apa? Tidak mudah untuk kemudian ditemui, apalagi sampai diajak, boncengan dan lain sebagainya. Ya, karena wanita itu apa? Mulia. Bagaikan mutiara yang tersimpan, untuk bisa menemuinya bagaikan ratu. Ya, nah maka apa? Dilarang untuk kemudian bertemu dengan wanita yang bukan mahram, apalagi masuk dalam rumahnya ketika tidak ada mahramnya. Nah, ini diantara syariat Islam. Baik, hadis yang terakhir, hadis yang ke-10. Tafadhali. Sallallahu alaihi wasallam. Naam, ahsanti wa barakallahu fiki, jazakillahu khairan. Yang ke-10 kata beliau, wajhihi jamalaki wa nadarata syababaki, nadarata syababiki bima la yahliku ummataki. Pastikan kecantikanmu wahai wanita, dan keindahan, keelokan masa mudamu wahai wanita, itu tidak menjadi penyebab binasanya umatmu. Ya, pastikan kecantikanmu dan keelokan tubuhmu wahai wanita tidak menjadi penyebab apa? Dibinasakannya umatmu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Artinya apa? Nikmat, ada kenikmatan dalam dunia itu, ada keindahan dalam dunia. Sebagaimana hijau, kalau seandainya kita sedang pergi ke pegunungan, kalau lihat pemandangan yang hijau itu kan apa? Sejuk, tentram, nyaman, indah. Ya, begitu juga dunia itu manis. Tapi manisnya kalau kita tidak bisa mengondisikan dan tidak mengerti hakikat dunia, itu bisa berbahaya. Ya, ada permisalan semut ya. Ini sering video viral ini ya. Ada semut, kemudian ada setetes madu tumpah. Kemudian ada semut yang datang. Awalnya apa? Dia minum, wah manis sekali madu ini. Akhirnya dia pulang, balik lagi, minum lagi. Pulang, balik lagi, minum lagi. Akhirnya apa? Tanggung ini, sedikit-sedikit langsung apa? Dia menceburkan dirinya dalam madu tersebut. Akhirnya apa? Dia tidak bisa keluar dari madu tersebut dan akhirnya mati di madu tersebut. Begitu juga dunia. Dunia itu manis. Tapi kalau kita tidak berlebihan dalam mengambil dunia, apalagi sampai menjadikan kita melalaikan
melarikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirat kita, maka apa? Itu bisa membinasakan kita. Ya, khadirah. Inna dunya khulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, indah. Wa innallaha mustakhlifikum fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian pemimpin di dunia tersebut. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengamati, melihat, ya, mengawasi apa yang kalian kerjakan di dunia tersebut. Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka berhati-hatilah, takutlah kalian kepada dunia. Bertakwalah kalian akan urusan dunia. Wattaqun nisa, dan bertakwalah kepada Allah dan takutlah tentang masalah perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israil kana fin nisa. Karena sesungguhnya sumber utama bencana di kalangan Bani Israel itu disebabkan oleh wanita. Nah, para akhwat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa dunia ini indah, dunia ini manis, dunia ini bagaikan sesuatu yang hijau. Tapi apa? Kita harus berhati-hati. Ya, karena kalau kita tidak berhati-hati bisa terjebak. Begitu juga perempuan. Ya, perempuan juga harus berhati-hati, ya, jangan sampai kemudian apa? Perempuan menjadi penyebab dibinasakannya suatu kaum sebagaimana diazabnya Bani Israel, yang itu diantara penyebabnya karena apa? Perempuannya. Nah, memang diantara peradaban itu, kalau ingin peradaban itu maju, pastikan perempuannya apa? Dididik dengan baik. Sebaliknya, kalau ingin merusak peradaban, itu hancurkan juga perempuannya. Negara juga begitu. Kalau negara ini maju, maka apa? Perempuannya juga harus dijaga, diperhatikan, dididik. Tapi sebaliknya, kalau seandainya ingin negara itu hancur, tinggal hancurkan perempuannya. Karena perempuan itu sangat memiliki peran sangat penting dalam suatu kehidupan. Baik para akhwat dan para mahasantri sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian. Ya, 10 hadis dulu di hari ini karena sebenarnya waktu kita sampai setengah 10 lewat beberapa menit. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhir, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena waktunya sudah habis ya. Atau ada yang sangat mungkin ditanyakan, ingin ditanyakan, silakan. Ada mungkin hal yang sangat penting untuk ditanyakan sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, alhamdulillah, nggak usah diada-adakan, ya, nggak usah diada-adakan. Yang saya jelas ya. Ada tadi yang terlalu cepat, mungkin ada kata yang nggak tahu artinya. Jelas semua insya Allah ya. Wadih. Naktafi bihadzal qadar. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk kami pribadi khususnya dan juga para akhwat, baik yang hadir di kesempatan pagi hari ini maupun yang ikut secara online. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan antuna sebagai wanita muslimah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun antuna berada. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.